Halo teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian pada hari ini? Teman-teman, kita akan melanjutkan kembali cerita novel kita. Oke, gaspol. Bab 95-96. Montir cantik milik CEO. Ale beranjak dan duduk kembali di sisi Ran, Yang. Wanita itu jadi semakin gelisah menanti Leo yang belum juga keluar dari kamar mandinya. Pandangan Ale tak terlepas dari pintu kamar mandi yang masih terkunci. "Kamu belum tidur, sayang?" tanya Leo yang keluar dari kamar mandi, dengan handuk yang masih melilit di pinggangnya. Aroma wangi sabun yang langsung menyeruak langsung menusuk indera penciuman Ale, kala pria itu semakin menghampiri tanpa rasa canggung ke arahnya. Kenapa aroma sabun dan sampo seharum ini di tubuhnya? Ale terus menghirup aroma yang menyegarkan itu dalam-dalam, padahal sabun dan sampo yang dipakai Leo tentu itu miliknya, sebab Ale yakin dengan aroma yang memenuhi ruangan kamarnya, tapi kenapa sabun dan sampo miliknya seharum saat Leo yang menggunakannya? Tubuhnya yang terbuka menunjukkan otot-otot D4 dan perutnya yang six-pack. Ale melihat kulitnya yang mulus dan sedikit bulu halus. Ale menelan selaivannya tanpa sadar. Seumur-umur memang baru inilah Alexandra melihat seorang laki-laki dengan penampilan seperti itu. Terus terang saja, bagi Ale saat ini Leo terlihat sangat S3C. Seketika dadanya kembali berdebar. Ale memegang D4 danya, dan terasa desiran hangat di dalam sana. "Sayang." Leo mengusap pucuk kepala sang istri, yang hanya diam dengan tatapan yang entah kemana. Leo tak menyadari bahwa sejak tadi Ale melihat ke arah tubuhnya yang setengah terekspose itu. "Hah? Aku." Ale memeras otaknya, merasa kepalanya jadi kosong tak mampu berpikir. Bahkan untuk menjawab pertanyaan suaminya yang sangat sederhana itu. Leo tersenyum tipis, lalu mengecup pucuk kepala Ale singkat. "Ya sudah, aku pakai baju dulu, ya. Nanti kita tidur bersama." Astaga, kenapa aku jadi gemetaran seperti ini? Ucapan Leo semakin membuat nafasnya tersendat. Mata Ale semakin membulat, saat tanpa sungkan Leo membuka handuk yang menutupi bagian tubuh bawahnya. Di depan alam sontak Ale langsung masuk kembali ke dalam selimut, berbaring membelakangi suaminya sebelum melihat sesuatu yang dia takuti. Leo menahan tawanya melihat tingkah lucu sang istri. Dia pun buru-buru memakai baju kaos lalu mengambil celana sport pendek warna hitam. Semua itu Anggalah yang menyiapkannya. Angga diminta Leo untuk mengambil beberapa baju di apartemen. Setelah selesai berpakaian, Leo berjalan memutar dan berbaring di sisi lain tempat tidur Ale. Leo tersenyum tipis, berbaring miring dengan satu tangan menopang kepalanya. Matanya menatap Ale intens. Satu tangannya lagi terulur menyingkirkan anak rambut yang sedikit menutupi wajah sang istri. Ale tak tahu sudah semerah apa pipinya saat ini. Rasa-rasanya warna kemerahan kepiting rebus masih kalah dengan rona pipinya. "Aku tidak menyangka hari ini akan tiba." Suara Leo terdengar seperti gumamam. "Kemarilah." Leo merentangkan tangannya, meminta Ale untuk masuk dalam pelukan. Meski sedikit ragu, namun Ale tetap mengikuti perintah pria itu. Aroma maskulin menyeruak dari tubuhnya. Merasuk ke dalam indera penciuman Ale sekali lagi. Tiba-tiba saja Ale merasa sangat suka dengan aroma yang baru dia hirup ini, serasa ada sesuatu yang menenangkan jiwanya. Membuat Alexandra ingin terus berlama-lama dekat dengan sang suami. Ale melingkarkan tangannya di P1 gang sang suami. Membuat darah Leo tiba-tiba berdesir mendapat sentuhan hangat dari tangan wanitanya. Leo semakin membawa Ale masuk dalam dekapan. Semakin menggaluk tubuh mungil itu dengan erat dan penuh kasih sayang. "Malam ini, kita lewati saja malam pertama." Leo menjeda ucapan beberapa detik sambil mengusap-usap belakang kepala Ale. "Jangan berpikir yang macam-macam. Aku hanya tidak ingin kesehatanmu kembali menurun." Ale tidak merespon, namun jemarinya menggenggam kuat baju kaos yang dipakai Leo.
Aku yakin besok pagi Eyang Putri dan kedua orang tuaku pasti akan datang ke sini. Kita istirahat saja. Aku tidak mau kamu sampai kelelahan. Setelah kalimat terakhir yang Leo ucapkan, entah jam berapa mereka sudah sama-sama tertidur pulas dengan posisi sambil memtigaluk. Mobil yang dikendarai oleh supir keluarga Barus, masuk ke dalam kompleks perumahan yang ditempati orang-orang kaya. Rumah-rumah di komplek ini minimal memiliki 2 lantai sebabnya tidak ada bangunan yang kecil di komplek perumahan itu. Satu mobil mewah yang berisi 3 penumpang itu kini sudah berhenti di depan sebuah rumah yang pagarnya menjulang tinggi sampai ke atas. "Dad, apa benar ini rumah Tuan Sak?" tanya Nyonya Inara pada suaminya sambil menengok ke atas bangunan rumah itu. "Ya, kalau tidak salah, memang ini alamat yang dikirimkan Angga semalam." Tuan Peter mengingat kejadian beberapa jam lalu, saat pesta di perusahaan baru setelah berakhir dan mereka sudah kembali ke rumah masing-masing saat waktu sudah menginjak pukul 2 lebih. Saat pria tua itu hendak tidur bersama dengan sang istri, ponsel yang berada di atas nakas milik dia dan istrinya terus bergetar, bersamaan berkali-kali pertanda ada notif pesan yang masuk. Tuan Peter dan Nyonya Inara pun sontak, langsung saling pandang kemudian mengambil ponsel masing-masing. Mata mereka membulat dengan nafas yang tertahan, saat melihat isi pesan di grup keluarga. Leo, putranya itu mengirim beberapa foto dan video prosesi ijab kabul yang membuat shock anggota keluarga yang masuk dalam grup D. Ada beberapa yang mengucap selamat, namun beberapa yang lain menanyakan tentang keaslian foto dan video yang Leo kirim. Tuan Peter langsung menghubungi nomor Leo, namun nomor ponsel putranya itu malah tidak aktif. Ingin menghubungi Tuan Sak, Tuan Peter langsung mengurungkan niatnya kala melihat jam di ponselnya. "Dad, hubungi Angga sekarang. Suruh dia kemari." Nyonya Inara membuyarkan lamunan suaminya yang terlihat bingung mencari-cari harus pada siapa dia bertanya. Pukul 3 lebih, Angga baru tiba di kediaman Barus. Dengan memakai hoodie dan celana training panjang Angga duduk di kursi tunggal di ruang tamu rumah itu. Seakan menjadi pesakitan yang tengah menunggu dakwaan, Angga hanya bisa menunduk tak berani menatap wajah Taun dan nyonya besarnya itu. Astaga! Jadi hanya karena takut kekasihnya itu berpaling pada cinta masa lalunya, anak itu sampai hati menikah tanpa memberitahu kita sebagai orang tuanya. Nyonya Inara memijat keningnya, yang terasa pening setelah mendengar cerita panjang dari asisten putranya itu. "Awas saja kalau ketemu. Aku remas-remas bocah itu." Sungut Nyonya Inara tampak sewot, karena keputusan Leo yang menurutnya terlalu terburu-buru. "Sudahlah, sayang. Semua sudah terjadi. Itulah. Kamu selalu memanjakan Leo, dia jadi seenaknya pada kita." Angga hanya diam melihat perdebatan kedua orang tua atasannya itu. Terasa syahdu ketika saling bersahutan dengan kilatan cahaya dan gemuruh. Bab 96. Setelah Tuan Peter beserta istri dan juga ibu mertuanya duduk di sofa ruang tamu, dan Bi Rahmi pun telah menyediakan minuman untuk para tamunya. Selepas itu, Bi Rahmi diminta oleh Tuan Sak untuk membangunkan anak dan menantunya, agar segera turun untuk menemui para tamu tersebut. Sementara sambil menunggu Ale dan Leo datang, Tuan Sak akan menemui besannya lebih dulu. Tok, tok, tok. Bi Rahmi mengetuk pintu sangat pelan. Sebenarnya wanita tua itu tak ingin mengganggu sepasang pengantin baru tersebut. Dalam benaknya, tentu Bi Rahmi tahu pasti terjadi malam panjang di antara mereka berdua. Tok, tok, tok. Bi Rahmi mengetuk lagi namun tidak sepelan ketukan pertamanya. Krik, suara pintu terbuka. Bi Rahmi menoleh ke sisi lain, rupanya bukan pintu kamar Ale yang terbuka, melainkan kamar Fanya lah yang dibuka dari dalam. Bi Rahmi tahu anak itu pulang pukul 5 setelah azan subuh berkumandang. Cek, berisik sekali. Ada apa sih? Sungut Fanya dengan ketus, kedua matanya masih terlihat merah mungkin karena belum cukup tidur. Maaf, Non. Bibi bukan membangunkan Non Fanya. Tapi Non Evelyn. Sahut Bi Rahmi sopan.
Bagaimanapun Fanya tetap anak majikannya. Meski usianya masih jauh di bawah Birahmi, namun Birahmi tetap harus hormat selagi Fanya tidak berlaku tidak sopan padanya. Fanya pun menghampiri Birahmi, melangkah cepat ke arah kamar Alexandra. Makanya, kalau ketuk pintu tuh begini, nih. Fanya langsung mencontohkan dengan mengetuk pintu kamar kakak tirinya itu dengan tangan yang terkepal. "Non, jangan begitu, Non. Kasihan Non Evelyn, pasti dia kelelahan." Birahmi mencoba menghentikan Fanya. "Cek, sudah diam." Fanya membentak dengan mata yang melotot. Dia masih kesal dengan kejadian semalam. Sungguh Fanya merasa seperti tak punya muka lagi di hadapan Nyonya Inara beserta keluarga besarnya. Ale sudah mempermalukannya. Lagian kelelahan abis ngapain dia, yang baru balik kan gue. Gerutu Fanya dalam hatinya. Kalau ketukan lo kayak tadi, mana mungkin nih si anak gak tahu diri ini bangun. Sambung Fanya lagi dengan amarahnya yang sudah naik ke ubun-ubun. Sungguh saat ini Fanya ingin sekali memberi pelajaran pada Alexandra. Tangannya sudah sangat gatal ingin menjambak rambut Ale yang panjang dan hitam berkilau itu, kemudian menariknya sekuat mungkin bahkan kalau perlu sampai rambut kakak tirinya itu tercabut semua, hingga botak. Pokoknya apapun, yang penting hatinya bisa puas. Tiba-tiba saat Fanya masih berdebat dengan Birahmi, pintu kamar Ale terbuka sedikit. Dek. Fanya menoleh ke arah pintu itu dengan pupil yang langsung terbuka lebar. Mulutnya menganga tanpa dia sadari. "Dan Leo." Birahmi memulai kata namun tak berani adu pandang dengan si raja hutan itu. "Mohon maaf, Den. Bibi mengganggu." Sambungnya dengan kepala menunduk, merasa tidak enak hati. Namun di sisi lain ucapan Birahmi itu malah membuat kepala Fanya dipenuhi dengan tanda tanya besar. "Kak Leo." Fanya mengalihkan pandangannya kembali pada Leo, yang berdiri di ambang pintu kamar Ale, yang terbuka sedikit hingga celah itu hanya pas untuk tubuhnya saja. Leo sengaja tidak membuka lebar pintu kamar tersebut, sebab sang istri masih terlelap di balik selimut tebalnya. "Tidak apa-apa, Bi. Ada apa?" tanya Leo. Dia sengaja mengabaikan Fanya yang terlihat sangat shock, ketika melihat dirinya keluar dari kamar sang kakak tiri dengan rambut yang masih basah, berantakan karena belum sempat disisir. "Itu Den, di bawah ada orang tua dan Leo." Leo mengangguk pelan, "Terima kasih, Bi. Aku segera turun," jawab Leo. Birahmi pun kemudian pamit, meninggalkan Fanya yang masih mematung di tempatnya berdiri. "Kak Leo, tunggu." Saat Leo ingin kembali masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Fanya menahan pintu itu dengan kuat, hingga Leo terpaksa menghentikan diri untuk kembali masuk ke dalam kamar sang istri. "Jelaskan." Fanya menatap nyalang menuntut penjelasan dari Leo. "Kenapa Kak Leo ada di kamar Evelyn? Kalian habis berbuat apa? Hah? Berani sekali kalian berdua berbuat zina di rumahku." Fanya langsung to the point, mengutarakan isi pikirannya yang terdengar konyol itu. Belum sempat Leo menjawab tuduhan Fanya yang tanpa bukti itu, tiba-tiba saja tangan kecil melingkar di perutnya yang berotot. "Dek." Fanya kembali melotot, dia benar-benar tidak menyangka Alexandra yang dia pikir polos ternyata lebih liar darinya. Buktinya saja saat ini dengan berani di depan matanya memtigaluk Leo bahkan dengan muka bantalnya. Fanya akui, meski baru bangun tidur, Ale tetap terlihat sangat cantik. Bahkan kecantikannya tak berkurang sedikit pun. Fanya pernah melihat foto mendiang ibu kandung dari kakak tirinya itu, saat dulu sempat masuk ke kamar Ale tanpa izin pemiliknya. Kecantikan mereka tak tertandingi, bahkan sampai detik ini Fanya masih merasa iri dengan apa yang dimiliki Ale. Wajah, bentuk tubuh bahkan rasanya semua yang Ale miliki itu tak adil baginya. Sementara Leo langsung menoleh ke belakang dengan rona bahagia. "Sayang, ada apa sih ribut-ribut?" Mendengar kata sayang yang terlontar dari mulut Ale, jantung Leo berdetak cepat seolah melompat kegirangan. "Ah!" Merdu sekali rasanya suara wanitanya itu.
Inikah nikmatnya menikah, pagi-pagi sudah disuguhi yang manis-manis. Aku harus mengadukannya pada Datsa. Kalian sudah berbuat zina di rumah ini. Fanya mengancam dengan menggebu-gebu, tanpa berpikir lebih dulu apa tindakannya benar atau tidak. Oh, ayolah. Bukankah buah jatuh tak jauh dari pohonnya? Semua sifat Fanya tentulah tak jauh beda dari sang ibu. Kedua wanita itu lebih suka bertindak dengan n***vesu daripada dengan akalnya. Ale terkekeh, adukan saja. Aku tak peduli. Ale maju beberapa langkah, membuka sedikit pintu agar bisa melewati suaminya yang masih berada di celah pintu kamar tersebut. Aku juga bisa mengadukanmu, bahwa kau dan Erik. Fanya tiba-tiba mencengkram tangan Ale, saat Ale secara sengaja menjeda ucapannya. Hei! Lepaskan tangan kotormu dari istriku. Dek. Fanya terhenyak, tubuh wanita itu seketika limbung dan dunia yang dia pijaki seolah berputar. Bulir kristal beningnya sudah menggenang di pelupuk mata. Ale tersenyum mengejek, lalu kembali mencondongkan wajahnya ke samping wajah Fanya, agar dirinya itu dapat berbicara langsung ke telinga Fanya. Bayangkan jika tadi yang membuka pintu kamarku adalah Erik. Air mata Fanya lolos begitu saja saat Ale membalikkan hal itu. Sesuatu yang tak pernah masuk dalam bayangannya. Aku berjanji akan mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku. Tunggu saja pembalasanku satu demi satu.